Alpin Adrian terdiam saat digelandang oleh petugas dari ruang Jatanras Satreskrim Polresta Bandar Lampung menuju ruang Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Tak sepatah kata pun terucap dari bibir tersangka Alpian saat dicecar awak media dengan berbagai pertanyaan. Dia hanya tertunduk sembari berjalan dengan pengamanan ketat oleh petugas kepolisian. Sementara M. Rudi, ayah Alpin, tersangka penusukan Syekh Ali Jaber, juga turut diperiksa di Mapolresta Bandar Lampung. Usai diperiksa di ruang Jatanras Polresta Bandar Lampung, Rudi langsung diwawancarai awak media yang sudah menunggu. Sembari berjalan, dia menjawab singkat beberapa pertanyaan pewarta. Saat ditanyakan alasan anaknya melakukan penusukan terhadap ulama besar tersebut, Rudi mengaku lantaran gangguan mental yang dialami anaknya. Rudi menjelaskan jika Alpin mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2017 dan juga pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Kurungan Nyawa Pesawaran Lampung. Kemudian guna mengetahui kondisi kejiwaan tersangka, pihaknya telah mendatangkan dokter psikiater dan kejiwaan dari tim Dokkes Mabes Polri dan Polda Lampung. Penyidik Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Bandar Lampung hingga saat ini masih terus mendalami terkait peristiwa penusukan Syekh Ali Jaber saat berdakwah di Lampung. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Yan Budi Jaya mengatakan pihaknya juga tengah memperhatikan terkait protokol kesehatan dalam kegiatan itu. Disinggung terkait izin kegiatan dakwah tersebut, Yan Budi mengungkapkan Polresta Bandar Lampung saat ini tengah meminta keterangan dari panitia kegiatan. Sedangkan menurut panitia pelaksana kegiatan, untuk surat izin kegiatan pihak masjid yang sudah mengurusnya. Selain itu juga dari pihak panitia sudah menerapkan protokol kesehatan kepada tamu undangan. Nggak apa-apa dikit aja Pak. Untuk anak sendiri kita ketahui memang ada penyakit kejiwaan ya Pak? Ya Pak? Ya ada lah dikit. Udah dari tahun berapa Pak mengidap Pak? Pak katanya 2015 atau 2016 sempat dirawat di RSJ ya Pak ya? Iya. Udah sembuh Pak habis itu Pak. Udah sembuh Pak. Apa Pak penyebabnya awalnya Pak? Ya mental aja karena gangguan aja. Sekarang kamu lagi atau gimana sih Pak? Ya mungkin. Pas dia ke lokasi TKP itu emang bareng Bapak atau sendiri Pak? Masjid itu Pak? Ya, ke masjid sama Bapak apa sendiri Pak? Ya sendiri lah saya Sendiri ya? di rumah. Bapak lagi di rumah? Jadi memang kalau dari keluarga memang ada penyakit kejiwaan dari 2016 lalu? 17 lah. 17. Dan sempat di Ke rumah sakit mana Pak? diobservasi berapa tahun Pak? Dirawat? Seminggu. Seminggu dirawat di RSD Pak? Ya. Oh, selebihnya di rumah? Makasih Bapak. Reskrim. Tapi kalaupun protokol kesehatannya tidak dasar ya kita akan tegur itu saja. Tapi yang berhak menegur yang pasti dari Satgas. Ya. Surat izin Makanya Pak? tadi pada saat kegiatan yang di Tanjung Karang Barat tadi, ya Satgas kan kita libatkan di sana untuk memantau protokol kesehatannya. Untuk Pak, surat izin ada Pak? pemeriksaan untuk tentang izin dari pelaksana sendiri dan mengundang saya sendiri? Ada nggak Pak? Ya makanya kita klarifikasi dengan pihak panitianya terkait pemberitahuan surat kegiatannya. Tapi yang paling penting daripada itu kan bahwa terkait kejadian ini kita akan berproses terhadap penusukannya beliau, pasti kita akan proses sesuai prosedur peraturan perundang-undangannya. Sampai sekarang pun kan kita tahan tersangkanya. Pak, informasinya hari ini ada dari Mabes Polri ya, dokter kesehatan. Iya. Sudah ada. Psikiater. Ya, psikiater dari Mabes Polri. Sudah dimulai Pak pemeriksaannya Pak. Mendatangkan di sini. Pemeriksaan sudah dimulai Pak? Saya belum lihat, tapi secepatnya pasti. Masih dalam proses ya Pak? Sama dari awal Kegiatan ya? awal kegiatan sampai surat izin masjid sampai itu surat izin segala itu. Kalau surat izin itu kita ada ya Bu ya? Nggak tahu. Surat izin kita dari pihak masjid yang apa? Yang ngurusin? Ngurus. Iya. Bu itu kita acara apa sih sebenarnya Bu? Kajian Islami gitu. Kajian Islami sekaligus wisuda ya katanya ya? Enggak ada kaitannya dengan wisuda. Katanya ada pelantikan apa sih? Tapi kita nggak ada kaitannya dengan itu. Hanya kajian aja berarti ya? Jadi terpisah kita itu sebenarnya. Itu kita ada undangan atau gimana nggak sih Bu? Berapa orang segala macam yang seharus sebenarnya diundang? Itu ramai banget ya? Iya, kalau dari tugas
COVID-nya cuma 150 orang. Cuma itu kan bisa ngelebihin itu kemarin. Ada warga di Banyak, datang Bu. banyak yang datang karena Penggemarnya matanya, saya Ali Jaber. iya. Untuk protokol kesehatan sendiri kita sudah terapkan atau nggak sih Bu kemarin? Alhamdulillah sudah semua. Ada semua ya. Dari masker, hand sanitizer, Bu katanya semua nggak udah ada semua. sebenarnya nggak ada tujuannya saya Ali Jaber ke situ, tapi memang sudah ada jadwalnya atau Direncanakan. seperti apa sih Bu? Iya, emang udah ada jadwalnya di situ. Kalau nggak ada jadwalnya nggak mungkin saya ada di situ dong, ya nggak? Nah, Bu untuk pengamanan sendiri seperti apa sih kemarin itu, kok bisa kita kecolongan atau gimana itu Bu? Iya, saya pikir kan kemarin udah beres. Makanya saya heran pas waktu hari Minggu itu kok nggak ada pihak apa? Polisian. Saya bingung. Tapi kok. sudah pemberitahuan ya? Udah ada pemberitahuan. Surat udah masuk ke Polsek. Polsek udah. Tapi nggak ada penjagaan memang ya Bu ya? Iya, saya juga kaget gitu. Kok nggak ada? Dari gugus tugas biasanya juga pantau gitu kan. Saya tahu nanti dari gugus tugas pantau, makanya saya protokol kesehatan tuh saya iniin. Namanya siapa Bu? Desi, Siapa? Desi sebagai di penitianya? ketua pelaksana. Ketua pelaksana. Siap. Terima kasih Bu. Dari Bandar Lampung, Ira Widya, Momentum TV melaporkan.